dalam Alkitab dikatakan bahwa Alkitab itu memiliki kerumitan. Nah, sesuai dengan pengamatan yang bisa kita lihat, sebenarnya Alkitab dikatakan memiliki kerumitan karena dia itu terdiri dari 2 perjanjian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, serta terdiri dari 66 kitab, kemudian 1189 pasal dan 31.173 ayat, serta 773.692 kata. Nah, di sini juga atau di Alkitab banyak kitab yang ditulis berbeda. Nah, ada berbagai topik yang dibuat dengan berbagai kalangan pun yang berbeda. Alkitab ini seperti yang kita ketahui ditulis kurang lebih oleh 40 orang dengan penulis yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dan juga di kitab ini atau Alkitab ini kita juga akan menyusun cerita Alkitab. Jadi melalui video ini kita juga akan menyusun cerita Alkitab, yaitu secara rapi, secara teratur, dan secara lengkap dengan menggunakan C7SY. Ya, selanjutnya kita akan bahas irisan Alkitab. Ya, Alkitab itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada cerita lama dan cerita baru, yang dibagi oleh sebuah lembaran kertas putih, sehingga terbagi dalam 8 bagian irisan, 4 cerita lama, 4 cerita baru. Nah, di sini setiap kitab memiliki keterhubungannya antara satu dengan lain. Kitab Taurat berhubungan dengan kitab Injil, kitab sejarah berhubungan dengan kisah para rasul, kitab puisi atau syair berhubungan dengan surat-surat, dan kitab nubuatan berhubungan dengan kitab Wahyu. Sehingga dari hubungan antara cerita baru dan cerita lama, kita dapatkan di sini ada masa lalu kekal. Irisan Alkitab juga merupakan kisah yang disusun selama 1500 tahun dan ditambah lagi dari Perjanjian Baru 100 tahun. Jadi Alkitab ini dapat dikatakan ditulis atau disusun selama 1600 tahun dan ditulis oleh 40 orang penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik itu dari segi pendidikan para penulis ini. Dalam kurun waktu yang panjang, mereka menulis hal yang sama tentang satu tema, yaitu kemuliaan Allah. Alkitab terbagi atas 2 bagian, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Perjanjian Lama ditulis menggunakan bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis menggunakan bahasa Yunani. Perjanjian Lama pun berbicara tentang hukum Taurat, yaitu perjanjian adanya juru selamat, dan Perjanjian Baru berbicara tentang kasih karunia, yaitu mengenai penggenapan. Nah, yang terakhir yaitu mikroskop. Mikroskop ini adalah janji Allah kepada Abraham, tercatat di dalam Kejadian 12, di mana ada janji Tuhan untuk Abraham, dan janji inilah akhirnya menjadi benang merah hubungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang panggung Alkitab. Selanjutnya kita bahas tentang panggung atau peta Alkitab, di mana tempat-tempat ini dipercayai atau diyakini telah dilewati oleh bangsa Israel sehingga menjadi bukti sejarah perjalanan Abraham. Perjalanan mereka dimulai dari Ur Kasdim, lalu singgah di Babilonia, sempat menetap di Haran, dan akhirnya Abraham tiba di tanah Kanaan. Setelah itu, Tuhan kembali membuat orang Israel kembali ke tempat yang sama. Dari Mesir, mereka dipimpin oleh Musa, melewati Laut Teberau, Gunung Sinai, Kades Barnea, Gunung Nebo, dan tanah Kanaan. Orang Israel yang tidak taat dibagi menjadi 2 kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan utara dibuang ke Asyur dan kerajaan selatan dibuang ke Babel. Yang ke Babel mereka kembali ke tanah perjanjian, tetapi yang di Asyur mereka tidak kembali. Dan di sini terjadilah 6 kumpulan air, yaitu ada Sungai Efrat, Laut Mati, Laut Merah, Teluk Persia, Danau Galilea atau Laut Tiberias, dan Lautan Mediterania. Ya, teman-teman, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai C7SY. Atau yang pertama kita akan bahas tentang ciptaan. Penciptaan ini terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1. Di situ tertulis kata pada mulanya. 2 kata ini merupakan awal yang membuka sejarah serta memiliki kedalaman arti yang terselami. Seluruh cerita Kejadian dan jagat raya serta planet bumi ini sampai pada peradaban yang pertama.
Dapat dilihat dari kitab Kejadian 1 sampai kitab Kejadian 11. Peristiwa pertama dimulai dari pria dan wanita pertama, yaitu di mana manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, dan dilanjutkan dengan dosa manusia ketika di mana manusia diberikan ujian dengan diberikan kehendak bebas yang diberikan Allah, kemudian dicobai oleh iblis. Dan manusia pun jatuh dalam dosa. Karena manusia telah berdosa, maka Allah mengutus penebus untuk menyediakan jalan bagi manusia untuk kembali kepada keberadaannya yang semula. Inilah yang disebut Injil pertama. Dalam Injil ini ada janji Tuhan kepada manusia, yaitu mengenai keturunannya. Dalam Kejadian 3 ayat 15, peristiwa ini disebut keluarga pertama. Disinilah Adam dan Hawa mempunyai anak yang bernama Kain dan Habel. Setelah muncul ini, terjadilah peristiwa pembunuhan pertama yang dikarenakan oleh iri hati. Karena dosa manusia, maka Allah pun mengirimkan banjir besar sehingga semua manusia binasa, kecuali 8 orang yang dibawa pimpinan Nuh. Karena Nuh, maka Allah menyediakan pelangi perjanjian bahwa tidak akan ada lagi banjir besar. Setelah kejadian ini, muncullah lagi kejahatan manusia yang ingin melawan Allah, dan mereka membangun yaitu Menara Babel. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang Abraham dan Yusuf. Ya, jadi pertama kita akan bahas Abraham. Tokoh pertama yaitu Abraham dari 4 tokoh. Kronologi ini dimulai dari pasal 12 dalam kitab Kejadian. Cerita Abraham dibagi atas Teluk Persia di kota kuno Ur Kasdim. Abraham dan keluarganya tinggal di pusat kebudayaan kuno di lembah Mesopotamia. Melalui cerita atau kisah Abraham, maka tersingkap seluruh Alkitab sampai kita melihat wahyu, pandangan luas dari dunia dan alam semesta. Cerita ini dimulai dari Abraham menerima panggilan Allah yang menyuruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim dan pergi ke tempat yang ditunjukkan Allah baginya. Janji Allah, maka Abraham meninggalkan Ur Kasdim. Itu adalah bukti nyata dari iman mereka kepada penyertaan dan perlindungan Allah sepenuhnya kepada keluarganya. Ketika mereka keluar dan melangkah, Abraham ini memiliki 2 orang anak, yaitu Ismail dan Ishak. Di antara mereka, Ishaklah anak perjanjian. Dari Ishak ini terlahirlah Esau dan Yakub. Kemudian dari Yakub terlahirlah keturunan yang biasa dikenal 12 suku Israel. Salah satu dari anak Yakub, dia yang paling muda dan yang disayangi dari semua anaknya, yaitu Yusuf. Ya, jadi teman-teman, karena Yusuf paling disayangi oleh ayahnya, itu menimbulkan kecemburuan bagi saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Yusuf adalah seorang yang cerdas dan memiliki kemampuan untuk mengatur administrasi yang hebat. Pada saat Yusuf di Mesir, ia tampil sebagai penguasa dan di situ terjadilah kelaparan di tanah Kanaan. Atas kejadian ini, Yusuf pun menolong saudara-saudaranya sehingga mereka tidak kelaparan. Waktu pun berlalu dan Yusuf pun meninggal dunia. Dan dengan cepatnya pengabdian Yusuf dilupakan, dan dengan waktu yang bersamaan juga jumlah bangsa Israel makin bertambah, dan ini menjadi salah satu ancaman bagi bangsa Mesir. Dengan demikian, penguasa di Mesir menjadikan bangsa Israel sebagai budak. Bangsa Israel berada di Mesir kurang lebih selama 430 tahun. Ya. Pada tahun 1500 tahun sebelum Masehi, setelah bangsa Israel diperbudak di Mesir selama 430 tahun, Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Setelah itu mereka tiba di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai ini Tuhan memberikan perintah dengan 5 tema, yaitu moral, sipil, upacara atau ibadah. Setelah itu orang Israel tiba di Kades Barnea. Kurang lebih dalam waktu selama 2 tahun, orang Israel ini berada di Kades Barnea. Dan di Kades Barnea ini, orang Israel melakukan hal yang fatal, serta 12 pengintai memberikan informasi yang salah, sehingga ada 40 tahun mereka di padang gurun untuk bisa sampai di tanah Kanaan. Tapi sebelum itu, Musa menyampaikan 5 khotbah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Musa, yaitu adalah perjanjian tanah, yaitu tanah Kanaan. Tetapi dalam hal ini Musa tidak sampai ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Lalu Musa digantikan oleh tokoh berikut, yaitu Yosua. Ya, Yosua hidup sama seperti Abraham
kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi. Lalu Yosua dan orang Israel merebut kota pertama, yaitu Yeriko. Lalu merebut kota Ai di bawah kepemimpinan Yosua kurang lebih 1500 tahun sebelum Masehi, sehingga orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan, dan tanah itu dibagi-bagi. Setelah itu Yosua meninggal, dan setelah Yosua meninggal tidak ada pengganti Yosua. Ya, saat ini kita masuk dalam membahas tentang tiga komunitas, yaitu anarki, kerajaan, dan pembuangan. Ya, anarki ini terjadi setelah kematian Yosua karena tidak ada pengganti Yosua. Kitab Hakim-Hakim dan Rut menulis bahwa para hakim memerintah pada saat orang Israel sudah sukses dan memiliki tanah, sehingga orang Israel mulai melupakan Tuhan. Kurang lebih 350 tahun masa hakim-hakim memerintah, dan kurang lebih 15 tahun hakim Israel kuno. Ini tercatat dalam kitab Hakim-Hakim 2 ayat 16-17. Ya, kemudian yang kedua adalah kerajaan. Ini tercatat dalam 1 Samuel sampai 2 Tawarik dan ini waktunya diperkirakan 1000 tahun sebelum Masehi. Setelah masa anarki tadi berakhir, maka timbullah kerajaan atau komunitas kedua. Kerajaan ini terjadi 1000 tahun sebelum Masehi, di mana di masa kerajaan ada 2 perjanjian yang terjadi, yaitu perjanjian Daud dan perjanjian baru. Kerajaan dimulai ketika Samuel mengurapi Saul, raja pertama dari raja-raja bangsa Israel, antara Saul, Daud, Salomo. Tetapi Raja Salomo berubah setia, sehingga Tuhan membagi 2 kerajaan, yaitu terjadilah kerajaan Israel dengan 10 suku dan kerajaan Yehuda dengan 2 suku. Kemudian ada 20 raja setelah Yerobeam dan 10 raja setelah Rehabeam. Selanjutnya pembuangan yang tercatat dalam Esra sampai Ester. Kesimpulan periode kerajaan mengingat perbedaan antara kerajaan utara dan selatan, di mana kerajaan utara Israel diserang oleh Asyur di bawah kepembuangan dan kemudian terpencar di negara-negara lain. Namun, kerajaan selatan ditaklukkan oleh Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar dan di bawah kepembuangan untuk sementara. Kemudian Yehuda dipelihara dan akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Masa pembuangan selama 7 tahun dalam 3 perjalanan pulang yang dipimpin oleh Serubabel, Esra, dan Nehemia, kurang lebih 100 tahun, ada 50.000 orang kembali ke tanah perjanjian. Dan yang dilakukan oleh mereka yaitu mendirikan bait suci yang dipimpin oleh Nehemia. Pembuangan memberikan tanda kepada kita bahwa kita berada pada akhir dari masa perjanjian lama dan struktur sosial anarki, kerajaan, serta pembuangan. Sehingga tibalah masa senyap di mana perjanjian lama berakhir kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, dan periode masa senyap ini berlangsung selama 400 tahun lamanya, di mana kita ketahui pada masa ini Allah tidak berfirman. Pada masa ini ada 2 peristiwa besar yang terjadi, yaitu Alex orang Yunani dan Kekaisaran Roma yang mengambil ahli sejarah dunia dengan sistem Romanya dalam bidang administrasi, hukum, komunikasi, transportasi, dan perpajakan. Pada masa senyap ini, orang-orang Yahudi menyelesaikan kanon dalam bahasa Ibrani dan juga perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, diterjemahkan dalam Alkitab sampai sekarang yang disebut Septagunta. Dan pada masa ini Alexander Agung menyebarkan budaya Yunani. Nah, sesudah itu terjadilah peristiwa di mana adanya Yesus dari 2000 tahun setelah janjinya kepada Abraham, akhirnya tiba pada waktunya di mana Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk memberitakan Injil ke semua orang. Perjanjian baru pun langsung dibuka dengan kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, pada masa ini Yesus dapat kita ketahui datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menolong bangsa Israel, bahkan menolong seluruh umat manusia. Ya, jadi demikianlah video yang dapat saya sampaikan, sehingga yang menjadi kesimpulan dari video intisari Alkitab bahwa sebenarnya jika kita menyimak baik-baik, Alkitab itu tidak memiliki kerumitan, namun Alkitab itu tersusun secara rapi, secara teratur, dan secara sistematis, sehingga mudah untuk dimengerti oleh setiap orang yang membacanya. Demikianlah video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati.